Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 36-38 jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Tiba di perusahaan. Episode 36. Pada saat ini, Billy baru saja tiba di perusahaan. Kemarin, dia dan Hanakin minum sedikit anggur di restoran Jepang dekat kuil Paviliun Emas. Tetapi tidak ada yang terjadi pada mereka berdua, dan mereka segera kembali bekerja. Tuan Ye baik. Tuan Ye baik. Karyawan perusahaan menyambut Billy dengan hormat ketika mereka melihat Billy. Pada saat ini, Billy menerima telepon dari Wang Shaoji. Billy mengerutkan kening dan menjawab telepon. Wang Shaoji, Billy, cepat datang ke rumah nenek, saya telah menemukan bukti bahwa Anda menjual jam tangan. Billy berkata, saya sangat sibuk dan saya tidak punya waktu. Wang Shaoji buru-buru berkata, Billy, tidakkah kamu berani datang? Kami semua telah mengundang orang yang membeli jam tanganmu untuk datang ke rumah kami. Jika kamu memiliki perasaan, datang dan hadapi dia secara langsung. Billy agak aneh, dia tidak menjual jam tangan sama sekali, dari mana Wang Shaoji mendapatkan saksi? Wang Shaoji berkata lagi, saya tidak akan menunda Anda selama beberapa menit. Presiden Qin ada di perusahaan di pagi hari, jadi saya tidak membutuhkan perlindungan Anda. Ayo. Billy tidak ingin pergi ke keluarga Wang lagi, tetapi dia tidak ingin keluarga Wang salah mengira bahwa dia mencuri barang-barang mereka sebelum pergi. Lupakan saja, aku akan pergi ke sana dan menyelesaikan masalah ini, agar kamu tidak terus menggangguku. Billy menutup telepon, dan kemudian berkata kepada Zhou Rongrong, Sekretaris Zhou, bisakah kamu mengemudi? Bawa aku ke Sishan Villa. Iya. Zhou Rongrong segera meletakkan dokumen itu di tangannya, mengambil kunci mobil, dan berinisiatif menekan lift untuk Billy, sampai ke tempat parkir bawah tanah. Zhou Rongrong adalah sekretaris pribadi Hanakin, dengan gaji 8.000 plus sebulan, dan dia memiliki Audi A3. Kali ini, Zhou Rongrong mengirim Billy untuk mengendarai mobil perusahaan Mercedes-Benz E600 yang digunakan dengan baik oleh bos bisnis. Biasanya mobil ini digunakan untuk menghadiri acara atau antar jemput pelanggan bos. Tapi Billy tidak suka mobil ini, tidak cocok untuk usianya, dia akan mencari waktu lain untuk membeli mobilnya sendiri. Zhou Rongrong duduk di kursi pengemudi, dan Billy duduk di kursi belakang. Sepanjang jalan, Zhou Rongrong mengemudi dengan sangat mantap dan cepat, dan dari waktu ke waktu, dia mengintip Billy melalui kaca spion di mobil. Menjengkelkan sekali, kenapa bos harus duduk di belakang? Zhou Rongrong merasa sedih, dia berpikir baru-baru ini bahwa dia akan mengundurkan diri dari Presiden Qin dan menjadi sekretaris pribadi Billy, sehingga dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendekati Billy. 30 menit kemudian, Billy datang ke Sishan Villa, dan mobil melaju sampai ke gerbang villa tempat Nyonya Wang berada. Pada saat ini, Wang Shaoji, Wang Yuan, Jiani dan yang lainnya berdiri di pintu kamar menunggu Billy. Melihat mobil bos seharga lebih dari 2 juta ini, beberapa orang tercengang. Setelah itu, Zhou Rongrong terlihat berjalan turun dari kursi pengemudi, lalu dengan cepat berputar dari depan mobil ke barisan belakang di sisi lain, dan membuka pintu belakang untuk Billy. Setelah itu, mereka menyaksikan Billy mengenakan jas dan keluar dari mobil. Sekretaris Zhou, tunggu aku di sini. Billy mengancingkan jasnya dan menginstruksikan Zhou Rongrong. Iya. Zhou Rongrong membungkuk dan mengangguk dengan ekspresi hormat di wajahnya. Kemudian, Billy berjalan ke pintu villa. Wang Shaoji tertawa ketika melihat Billy, hahaha, Billy, kamu terlalu pandai berpura-pura seperti bos, dan meminta sekretaris Zhou untuk mengemudi dan membukakan pintu untukmu, berkata, beri berapa yang mereka bayar. Tanda tanya petik 2. Wang Yuan juga meletakkan tangannya di dadanya, menunjukkan sosoknya yang lebih baik, siapa yang tidak tahu bahwa kamu berada di grup Huaseng, kamu adalah anjing Presiden Qin, apa yang kamu kenakan. Billy sudah lama terbiasa dengan ejekan Wang Shaoji dan Wang Yuan, tapi yang mengejutkan Billy adalah kali ini, Wang Jiani bahkan tidak memarahi dirinya sendiri. Billy melirik Wang Jiani secara tak terduga, dan Wang Jiani menatapnya dengan senyum di wajahnya. Hehe, Hong Ye benar. Billy pergi ke grup Huaseng untuk menunjukkan kepadaku pencapaiannya suatu hari. Hari ini dia sengaja berpura-pura menjadi orang yang sukses, yang baru saja mengkonfirmasi dugaan Hong Ye. Jiani secara alami merasa bahwa Billy berpura-pura,
tetapi dia secara bertahap mengerti mengapa Billy berpura-pura. Untuk membuat Jeannie memandangnya. Melihat Billy, Jeannie berkata dengan bangga, "Billy, aku telah memutuskanmu. Bahkan jika aku sudah bercerai sekarang, aku dapat menemukan pernikahan yang cocok dan membiarkanmu menjadi ban cadanganku." Sebuah ide bagus muncul di hati Jeannie. Saat ini, kebanyakan dewi akan memiliki lebih dari satu ban serep. Jeannie dulu meremehkan melakukan ini, tetapi semua gadis di sekitarnya seperti ini, dan dia juga dipengaruhi secara halus. Billy tidak tahu apa yang dipikirkan Jeannie, jadi dia tidak melihatnya lagi, berbalik untuk melihat Wang Shaoji, dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, bagaimana dengan saksi yang kamu bicarakan?" Wang Shaoji berkata dengan bangga, "Di sana, masuklah bersamaku." Billy mengikuti Wang Shaoji ke villa. Dalam 3 tahun terakhir, Billy telah datang ke villa ini lebih sering daripada Wang Shaoji dan 3 lainnya, jadi dia sangat akrab dengannya. Namun, begitu dia memasuki pintu, Billy terkejut. Saya melihat di dalam pintu, ada hampir 10 pria tak terurus dengan pakaian lusuh, tato atau bekas luka, dan mata garang. Orang-orang ini terlihat seperti huligan. Aneh, bagaimana mereka bisa masuk? Billy berjalan dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba seorang pria dengan rambut gimbal yang sekilas tidak serius berjalan ke arahnya. "Kakak Billy, kita bertemu lagi," kata pria itu. Billy saling melirik, "Kapan kita bertemu?" Pria itu berkata, "Kamu lupa, kamu memintaku untuk menjual jam tangan 2 hari yang lalu, dan aku memberimu 5 juta. Aku saudaramu gua." Wang Shaoji mendengus dingin, apakah Yunsu kacau atau tidak, brother gua memiliki keputusan akhir. Setiap siswa sekolah menengah tahu brother gua, tidakkah Anda tahu? Saya pikir Anda tidak berani mengakui bahwa Anda menjual arloji Anda ke brother gua, jadi kamu berpura-pura tidak mengenalku. Mendengar pujian Wang Shaoji, si gua mengangkat kepalanya dengan bangga. Billy tidak bisa menahan perasaan geli, apakah Yunsu kacau atau tidak, brother gua memiliki keputusan akhir. Haha, apakah Carmelo Anthony idola Anda? Billy telah mendengar kalimat ini. Kalimat aslinya adalah apakah New York kacau atau tidak. Gua memiliki keputusan akhir. Gua, di sini mengacu pada pemain NBA Amerika Carmelo Anthony. Dia juga seorang pemimpin geng, dijuluki Melon. Jadi apa? Si gua tidak menyangka bahwa Billy akan dapat mengetahui siapa idolanya segera setelah mereka bertemu. Billy tersenyum dan berkata, "Oh, tidak apa-apa, saya tiba-tiba ingat bahwa ketika saya berada di Amerika Serikat, saya bermain dengan Melon dan Kaisar Kecil." Selama periode 2003 hingga 2006, Billy kebetulan berada di Amerika Serikat. Untuk membuat Billy memiliki tubuh seperti atlet, keluarga sering mengaturnya untuk berlatih dengan beberapa pemain profesional. Namun, si gua tidak mempercayainya, "Bagaimana kamu bisa benar-benar meledakkannya? Bukankah kamu dari desa? Saya pikir kamu berjuang untuk pergi ke luar kota, dan kamu masih pergi ke luar negeri. Cukup. Berhenti berdebat." Pada saat ini, Nyonya Wang tiba-tiba keluar dari ruang dalam, memegang pudel di tangannya. "Billy, hari ini saya harus meminta hukum keluarga untuk melayani Anda," kata Nyonya Wang sengit dalam hatinya. Wanita tua terkejut. Episode 37. Nyonya Wang memiliki lebih dari 1 miliar aset keluarga Wang, dan dia sangat agung di keluarga Wang dan bahkan di seluruh Yunzu. Billy memprovokasi wanita tua Wang beberapa kali, yang membuatnya sangat marah, dan dia harus membuat Billy berlutut. Namun, pada saat ini, pudel di tangan Nyonya Wang, setelah melihat Billy, tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Nyonya Wang dan melompat langsung darinya. Bunga. Wanita tua Wang terkejut, dan buru-buru menghentikan pudel bernama Hua-Hua, tetapi Hua-Hua tidak mendengarkan sama sekali, dan buru-buru berlari ke arah Billy. Billy pun tersenyum dan memeluk Hua-Hua. Hua-Hua sangat senang melihat Billy, dan terus menjilati tangan Billy. Selama 3 tahun terakhir, Billy telah merawat anjing itu dengan baik, memberinya makan untuk membantunya menyekop kotoran, dan meminumnya untuk disuntik ketika dia sakit. Dapat dikatakan bahwa Billy adalah pemilik paling dekat dengan Hua-Hua di keluarga ini. Namun, adegan ini membuat Nyonya Wang sangat malu. Anjing peliharaannya tidak ingin mengikutinya, tetapi berlari ke pelukan Billy, menantu yang ditinggalkan. Melihat ini, Wang Shaoji berkata, "Oh, tentu saja, anjing masih lebih suka bermain dengan anjing. Mereka memiliki bahasa yang sama."
Kita tidak dapat membandingkannya. Hahaha. Wang Yuan, si Gua, dan yang lainnya juga tertawa. Sambil membelai Hua-Hua, Billy berkata, saya sudah berada di keluarga Wang selama 3 tahun, dan ketika saya kembali hari ini, semua orang mengejek saya, hanya Hua-Hua yang masih memperlakukan saya seperti sebelumnya. Menurut pendapat saya, beberapa orang tidak seperti itu. Baik seperti anjing. Kamu bajingan, kamu benar-benar menunjuk sang dan memarahi Huai. Wang Ziyuan berkata dengan marah. Sulan juga berteriak, sampah menantu. Itu semakin kecil dan kecil. Nyonya Wang juga sangat marah, dan bertanya pada Billy. Kamu masih punya wajah untuk mengatakan ini. Anjing yang aku pelihara selama 3 tahun tahu untuk tidak menggigitku, mengibaskan ekornya untuk membuatku bahagia, bagaimana denganmu? Pukul cucuku dan curi arlojiku. Kamu layak bersama saya selama 3 tahun terakhir. Apakah keluarga Wang pernah makan? Billy menegakkan punggungnya dan berkata, aku tidak pernah mengambil arlojimu. Nyonya Wang mengeluarkan jam tangan Richard Mille dan berkata, bagaimana jam tangan ini bisa sampai di tangan brother gua? Ini adalah edisi terbatas global, dan setiap jam memiliki logonya sendiri. Salah. Semangka juga berjalan ke arah Billy sambil tersenyum, dan berkata, nak, kamu membawa arloji ini dan menjualnya kepadaku, dan kamu mengatakan bahwa setelah menjualnya, kamu akan pergi ke Presidential Suite di Westlake Hotel untuk minggu. Jika Anda tidak membelinya dari saya kemudian Anda mendapat 5 juta, jadi beritahu saya, dari mana Anda mendapatkan uang untuk membuka rumah. Semangka dan Wang Shaoji saling memandang dan tersenyum, garis hari ini, mereka sudah lama setuju. Mereka tahu bahwa Billy tidak mengambil arloji itu, tetapi uang untuk menginap Billy di hotel sama sekali tidak diketahui, baik dicuri atau dirampok. Billy berhenti dan menghela nafas dalam-dalam. Mungkin, inilah saatnya untuk memberitahu mereka yang sebenarnya. Billy berkata perlahan, saya awalnya ingin bergaul dengan Anda sebagai orang biasa, tetapi saya tidak berharap bahwa sebagai gantinya, itu menjadi sinisme. Oke, saya punya pertarungan, saya Presiden Grup Huaseng. Saya seorang miliarder. Itu cukup alasan. Setelah Billy mengatakan ini, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia tahu bahwa kebenaran ini pasti akan menjadi blockbuster bagi semua orang, terutama Jeannie. Dia menantikan apakah Jeannie akan menyesal mengkhianatinya setelah mengetahui identitas aslinya. Namun, hahaha. Semua orang di tempat kejadian, kecuali Nyonya Wang, benar-benar tertawa. Bahkan bawahan semangka, para gangster yang sangat ingin memakanmu, tertawa. Billy tidak tahu mengapa. Wang Shaoji menutupi perutnya dengan tawa, apakah kamu pikir kamu adalah Wang Duoyu? Kamu bahkan mengeluarkan kalimat dari orang terkaya di kota Sihong, hahaha, aku tertawa sangat keras. Wang Yuan juga tertawa terbahak-bahak sehingga bagian atas tubuhnya bergetar, Billy, mengapa kamu sangat menyukai orang-orang dengan uang? Jika kamu adalah presiden grup Huaseng, apalagi saudara perempuanku menikahimu, aku juga bersedia menikahimu sebagai kamar kedua Anda, kami kedua bersaudara itu bergiliran melayani Anda. Billy sedikit bingung, apa itu, orang terkaya di kota Sihong? Faktanya, apa yang Billy katakan barusan adalah kalimat di orang terkaya di kota Sihong. Meskipun film ini sangat populer, Billy jarang menonton film domestik, jadi dia tidak tahu. Semangka menepuk bahu Billy sambil tersenyum, dan berkata, saudaraku, jangan berpura-pura, apa yang kamu lakukan, tahukah kamu? Berlutut dan akui kesalahanmu kepada wanita tua dan Wang Shao, jangan khawatir, wanita tua itu berkata dia tidak akan membiarkanmu berjongkok. Alasan mengapa si Gua bersedia melakukan sumpah palsu secara langsung adalah karena dia tahu bahwa Nyonya Wang tidak akan menyerahkannya kepada polisi. Dengan cara ini, sumpah palsu semangka tidak akan ilegal. Pada saat ini, Jeannie juga berkata, Billy, kamu telah menjadi suamiku selama 3 tahun, keluarga Wang kami tidak akan membiarkan kamu masuk penjara jika kamu melewatkan hubungan lama. Dalam hal uang, meskipun kamu sudah menghabiskan ratusan ribu, Anda tidak perlu membayar terlalu banyak. Saya khawatir, itu akan baik-baik saja di masa depan, Anda hanya perlu berlutut dan mengakui kesalahan Anda, dan Anda bisa pergi. Billy sedikit bingung. Kemarin, Jeannie ditampar oleh Hanakin, dan dia memarahi jalan untuk waktu yang lama di tempat parkir bawah tanah. Ketika dia melihat Billy hari ini, dia seharusnya memarahinya lebih keras. Bagaimana Anda bisa begitu lembut?
Billy masih teguh, jika saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak akan berlutut. Bahkan jika saya melakukan sesuatu yang salah, keluarga Wang Anda tidak pantas saya berlutut untuk Anda. Bajingan. Nyonya Wang menamparkan meja dengan marah. Sulan berkata, panggil polisi, dan kirim menantu sampah ini ke penjara selama 10 tahun. Mendengar bahwa keluarga Wang memanggil polisi, si Gua merasa sedikit bersalah, karena apa yang dia lakukan adalah sumpah palsu. Semangka tahu bahwa Nyonya Wang hanya ingin Billy berlutut. Adapun apakah Billy bersedia berlutut, itu tidak begitu penting. Jadi, semangka menunjukkan ekspresi sengit, hari ini kamu harus berlutut, dan jika kamu tidak berlutut, kamu harus berlutut. Saudaraku, tekan dia ke lututku. Pada saat ini, dua gangster yang berdiri di pintu datang, dan satu meraih lengan Billy, berlututlah untuk Lao Su. Billy tidak peduli dengan dua orang yang memegang tangannya, dia memandang keluarga Wang dan berkata, aku berkata, kamu tidak layak. Dalam sekejap, Billy menendang preman di sebelah kirinya dengan kaki kirinya, dan lengan kirinya juga menyingkirkan seragamnya. Kemudian Billy menggunakan lengan kirinya dan menyikut orang di sebelah kanan untuk berbaring. Semangka terkejut, tentu saja, ada dua kali, saudara, ayo pergi bersama. 8 orang yang tersisa bergegas menuju Billy bersama. Wang wang wang. Wang wang wang. Hua berdiri di depan kelompok itu dan terus meneriaki kelompok orang itu. Wang Yuan dengan cepat membawa Hua pergi. Hua, anak anjing yang selalu sangat bernafsu, tidak ingin tinggal di pelukan Wang Yuan untuk menikmati pegunungan dan puncak untuk pertama kalinya, jadi dia terus menggonggong. Nyonya Wang berkata, Billy, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk mengambil inisiatif untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda, agar tidak menderita darah dan daging. Menghadapi 8 preman profesional, Billy tersenyum dingin, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi, kalian tidak layak. 8 orang melawannya. Episode 38. Satu orang melawan 8 orang, Billy tidak panik sama sekali. Ini bukan kepercayaan buta, tapi dia tahu kesenjangan antara profesional dan amatir. Orang-orang ini, dibandingkan dengan orang biasa, dapat dianggap sebagai profesional. Tetapi bagi mereka yang telah berada di medan perang dan telah ditemani oleh darah dan mayat sepanjang tahun, mereka hanyalah anak-anak. Billy telah berlatih seni bela diri sejak kecil, dan kekuatan pribadinya kuat, tetapi yang benar-benar membuatnya menakutkan adalah pengalaman medan perang 1 tahun. Itu 4 tahun yang lalu, yaitu tahun sebelum dia bergabung dengan keluarga kerajaan. Keluarga mengatur pelatihan medan perang dan membiarkannya pergi ke Suriah selama setahun. Meskipun 8 orang di depan mereka sering berkelahi, tinju mereka tidak berdarah. Para gangster kecil ini, bertato, merokok dan minum, menari di malam hari dan memeluk gadis-gadis, makan dan minum setiap hari, dan menikmati kemakmuran dunia. Adapun lawan yang Billy temui di medan perang, mereka tidak memiliki kehidupan hiburan ini, mereka bahkan tidak memiliki cukup makanan dan pakaian untuk diri mereka sendiri, tetapi mata mereka penuh dengan pembunuhan. Jika Anda bertarung dengan mereka, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati di tempat. Billy, di lingkungan seperti itu, bertahan selama 1 tahun penuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Billy memukul 3 pukulan cepat pada 3 orang masing-masing, dan setiap orang yang terkena jatuh ke tanah seketika. 5 orang yang tersisa tidak bodoh, keduanya terbang ke arah Billy dari arah yang berbeda, dan ditendang dan diterbangkan oleh Billy. Namun, pada saat ini, orang lain, mengambil keuntungan darinya, menerkam Billy di tengah. Pada saat yang sama, salah satu dari 2 orang terakhir yang tersisa meraih lengan Billy. Semangka tersenyum puas, akhirnya aku menangkapmu. Billy tersenyum ringan, tanpa tangan, dia masih memiliki mulut. Di medan perang, ketika Billy bertarung dengan orang lain, dia secara pribadi menggigit telinga lawannya. Banyak orang berjuang hanya untuk wajah, tetapi Billy adalah untuk bertahan hidup. Setiap tembakan berakibat fatal. Ah, telingaku. Anak laki-laki yang tergantung pada Billy berteriak. Billy tidak menembak terlalu keras, dia hanya menggigit dan berdarah, dan melemparkannya ke samping, lalu menendangnya satu persatu, dan melemparkan 2 yang terakhir ke tanah. 8 preman profesional, semuanya tergeletak di tanah. Ya ampun. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Bagaimana kekuatan tempur seseorang bisa begitu menakutkan? Nyonya Wang juga kagum dan bergumam,
mungkinkah lelaki tua itu bersikeras membiarkan Jeannie menikahi Billy karena dia tahu keterampilan Billy? Dalam 3 tahun terakhir, orang-orang dari keluarga Wang tidak mengerti mengapa lelaki tua dari keluarga Wang ingin Jeannie menikah dengan sia-sia. Sekarang, saya tahu bahwa Billy tidak sia-sia, tetapi preman top. Kakek memintaku untuk menikah dengannya karena dia ingin dia melindungiku. Tapi sekarang adalah usia yang damai, dan keluarga Wang tidak memiliki musuh. Jeannie juga menebak apa yang dipikirkan kakeknya. Faktanya, kakek Jeannie tidak tahu bahwa Billy sangat pandai berkelahi, dan mengatur agar Billy dan Jeannie menikah hanya karena keluarga Ye kaya. Wang Ziqiang berkata sambil tersenyum, tidak heran ayahku sangat menghargai Billy. Dia adalah peraih medali emas. Dia harus menjadi yang terbaik di negara ini, kan? Ziyuan, selamat, kamu memiliki menantu yang begitu baik. Hukum. Wang Ziyuan mengira itu adalah pujian, dan berkata, lagi pula itu tidak sia-sia. Wang Ziqiang tertawa, haha, Ziyuan, apakah kamu benar-benar berpikir aku memujinya? Apa gunanya bertarung hari ini? Semua harimau yang kuat dikurung di dalam kandang, dan hanya mereka yang seperti Hua-Hua yang bisa berlarian. Tanda seru petik 2. Juga, menurutmu ayahmu mengatur agar Billy dan Jeannie menikah di awal? Salah. Ayah bertanya padaku dulu. Wang Ziyuan dan Sulan terkejut pada saat yang sama, saudaraku, apa yang kamu katakan? Wang Ziqiang mendengus dingin, sebelum mengatur pernikahan Billy dan Jeannie, ayah pertama-tama mencari saya, mengatakan bahwa ada kandidat yang sangat langka untuk menantu terbaik, dan bertanya apakah saya ingin membiarkan Yuan-Yuan saya menikah beberapa tahun sebelumnya. Yuan-Yuan baru berusia 17 tahun saat itu. Tetapi saya tahu bahwa ayah saya selalu mencintai saya dan tidak akan membuat tuntutan yang tidak masuk akal tanpa alasan, jadi saya bertanya siapa menantunya itu. Setelah mengetahui bahwa itu adalah sampah negara seperti Billy, saya menolak karena Yuan-Yuan terlalu muda, dan kemudian saya menugaskan Billy ke Jeannie. Wang Shaoji tertawa dan berkata, ternyata Jeannie mengambil seorang pria yang tidak diinginkan kakakku. Wang Yuan-Yuan melirik Billy, dan berkata dengan jijik, oh, kakek sangat bingung, dia bahkan berjanji padaku untuk Billy, tetapi dia hanya bisa bertarung. Aku tidak peduli dengan pria kejam seperti ini, untungnya aku muda pada saat itu, lolos dari malapetaka, hehe. Setelah Billy mendengarnya, dia juga terkejut, dia tidak mengharapkan cerita seperti itu. Saat itu, keluarga Ye membiarkan Billy bergabung dengan keluarga Wang, yang merupakan hadiah besar untuk keluarga Wang. Nyonya Wang adalah satu-satunya orang yang mengetahui identitas Billy. Seperti Nyonya Wang, dia lebih mencintai putra sulungnya Wang Ziqiang, jadi dia ingin memberi Wang Ziqiang kue manis Billy. Sayangnya, Wang Ziqiang tidak menginginkannya. Pada saat ini, Billy dan Jeannie saling memandang lagi, dan mau tidak mau mengingat pertama kali mereka bertemu 3 tahun lalu. Pada saat itu, Billy baru saja kembali dari medan perang. Dalam setahun terakhir, dia terbiasa melihat darah dan mayat, dan Billy sangat merindukan cinta dan keluarga. Selain itu, Jeannie masih mahasiswa pada waktu itu, murni dan lembut, jauh lebih tidak masuk akal daripada sekarang, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menipu. Karena itu, Billy jatuh cinta pada Jeannie di tahun pertama. Billy tidak ingin terlalu memikirkan masa lalu, ke-10 bawahannya telah diselesaikan, dan giliran Semangka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Semangka terus mundur ketakutan. Namun, Billy meraih tangan Semangka dan menghapus salah satu jarinya di tempat. Ah! Semangka berteriak kesakitan. Katakan, mengapa kamu menuduhku mencuri? Siapa yang menyuruhmu? Billy bertanya dengan galak. Semangka layak menjadi bos Yunzu, meskipun dia dikalahkan dengan paksa, dia adalah seorang pria. Keluarlah, aku sudah memandang rendah hidup dan matiku. Jika kamu memiliki benih, kamu akan membunuhku. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa aku dibawa keluar oleh Tuan Liu. Kamu dapat pergi untuk menanyakan tentang keberadaan Tuan Liu. Kekuatan di provinsi sekitarnya, Anda dan saya. Lakukan dengan benar, Anda akan menyesalinya. Wang Shaoji juga sedikit panik, karena takut Semangka akan mengakui dirinya sendiri. Billy, berhenti. Apakah kamu ingin membunuh orang di rumah nenek? Billy melepaskan Semangka dan menendangnya ke samping. Saya ulangi, saya tidak pernah mencuri apapun dari keluarga Wang Anda. Jika ada bukti, Anda dapat memanggil polisi dan menangkap saya. Jangan katakan bahwa tidak memanggil polisi adalah untuk kebaikan saya sendiri,
dan saya tidak tega mengirim saya ke penjara. Terima kasih. Setelah berbicara, Billy berbalik dan pergi. Wang Wang. Pudel, Hua-Hua, melompat keluar dari pelukan Wang Yuan-Yuan, menggigit celana Billy dengan mulutnya, mencegahnya pergi. Billy mengambil Hua-Hua, mengirimkannya kembali ke pelukan Wang Yuan-Yuan, menyentuh kepalanya, dan berkata, di mataku, hanya ada satu hal dalam keluarga Wang yang layak dicuri, dan itu adalah kamu.